Tuan Huo masih memikirkan gadis itu ya? Padahal kecelakaan mobil itu sudah berlalu 8 tahun lamanya. Ingatan Anda juga selalu buram. Fokus saja menyetir mobilmu. Baik Tuan Huo, apa Anda mau langsung kembali ke hotel sebentar lagi? Au. Bagaimana sih caramu menyetir? Aku mencoba menyembunyikan rasa sepi ini, pakai earphone yang baru. Bagaimana sih caramu menyetir? Kau melawan arah tahu. Huo Wei berikan dia sejumlah uang. Dan bawa dia ke rumah sakit. Tapi Presdir Huo, jelas-jelas ini semua salahnya. Kenapa kita yang harus? Tidak usah tuan-tuan, Pak saya sedang buru-buru mengantar pesanan. Memang saya yang salah karena melawan arah. Sungguh tidak usah repot-repot. Dokter Wang, setelah mengantar pesanan ini saya akan ke rumah sakit untuk membayar biayanya. Tolong tunggu saya sebentar ya. Hui bertahanlah sebentar lagi, obat penawarnya akan segera kuantarkan untukmu. Pak ini pesanan Anda. Tempat bermain. Kau lagi. Kau mau apa lepaskan aku? Urus aku kau boleh minta apa saja. Jangan beritahu aku karena kau bilang. Ini. Pergi dari sini. Jangan menangis, aku akan bertanggung jawab. Berapapun uang yang kau mau akan kuberikan. Siapa juga yang butuh uangmu? Kalau begitu jika kau menginginkan status, aku juga bersedia menikah denganmu. Kita bahkan tidak saling kenal. Bagaimana bisa kita menikah? Mulai saling mengenal dari sekarang juga belum terlambat. Kalau sudah memutuskan apa yang kau mau, hubungi aku. Tuan Huo, Anda benar-benar mau perhitungan dengannya. Dia itu cuma seorang kurir makanan. Memangnya kenapa kalau dia kurir makanan? Perbedaan statusnya dengan Anda terlalu jauh. Di seluruh kota Jiangcheng ini siapa yang perbedaan statusnya tidak jauh denganku? Akhirnya biaya rawat inap ibu sudah terbayar. Oh, dia di sini, Ayah Menghan. Untuk apa kalian datang ke sini?
Hei, kenapa nada bicaramu begitu? Aku ini ayah kandungmu. Memangnya aku tidak boleh datang menjengukmu dan ibumu? Sejak kamu menelantarkan aku dan ibu dulu, di hatiku sudah tidak ada lagi ayah sepertimu. Selama bertahun-tahun ini aku sendirian yang merawat ibu. Kehidupan kami baik atau tidak, apa butuh kamu yang ingatkan? Dasar gadis jalang tidak punya hati. Jadi maksudmu kamu sudah tidak mau mengakui ayah kandungmu sendiri? Hah? Sudah, tenangkan dirimu. Hari ini kita kan harus mengurus masalah penting. Baiklah, aku akan langsung ke intinya. Hari ini aku dan Bibi Ding datang ke sini. Karena ada yang ingin didiskusikan denganmu. Masalah apa? Kamu pernah melihat Nana sebelumnya kan? Ya, bisa dibilang begitu. Dia itu adikmu. Tahun lalu dia baru pulang kuliah dari luar negeri dan masuk ke grup Yao Ting. Yang paling penting posisinya ada di dekat direktur. Menjadi orang kesayangan Tuan Huo, yaitu Huo Tingyu. Huo Tingyu, jangan-jangan. Lalu apa hubungannya semua itu denganku? Betapa hebatnya Nana kami. Memang tidak ada hubungannya denganmu. Tetapi sekarang Nana sedang jatuh sakit. Dan dia butuh bantuanmu. Sejujurnya saja kepadamu, Nana kami ini adalah calon menantu masa depan grup Huo. Sungguh malang nasibnya. Bulan lalu Nana divonis menderita gagal ginjal. Dan di keluarga kita hanya kamu. Jadi makanya. Kamu mengerti kan? Ini saudara siapa? Kau minum duluan. Kiao Baiwan, apa kau sadar dengan ucapanmu? Dulu kau yang membuat ibuku koma dan terbaring tak berdaya. Kau juga meninggalkan tumpukan utang judi. Selama bertahun-tahun aku sendirian yang merawat ibu. Aku juga yang melunasi semua utangmu sendirian. Sekarang putri kesayanganmu itu sakit, dan kau mau mengambil ginjalku untuk menyambung nyawanya. Aku tanya padamu, apa hakmu? Atas dasar apa? Atas dasar aku ini ayahmu. Bukankah nyawamu ini aku yang berikan? Kenapa? Memangnya tidak boleh aku mengambil beberapa organ dari tubuhmu? Ayah, sudahlah. Penyakitku ini masih bisa ditahan sebentar lagi. Kakak memang sudah sangat menderita selama ini. Kita jangan lagi mempersulit hidupnya. Sayangku, bicara apa kau ini? Nyawanya itu sungguh murahan. Dia memang pantas untuk dibenci. Tapi kau itu berbeda. Kau adalah calon nyonya muda dari grup Huo. Kalau kau dapat separuhnya, aku dan ayahmu, keluarga kita akan hidup kaya raya. Hahaha, kau dengar itu tidak? Dasar perempuan sialan, Nana kita sebentar lagi akan menjadi orang hebat dan berkuasa. Kalau sekarang kau bisa membantunya. Itu adalah sebuah kehormatan untukmu. Saat Nana sudah menjadi nyonya muda keluarga Huo nanti, kau juga pasti akan mendapatkan keuntungannya. Lalu bagaimana jika aku menolaknya? Kau boleh saja menolak. Tapi ibumu yang akan menanggung akibatnya. Apa yang kau lakukan pada ibuku? Pergi dan lihatlah sendiri. Di mana ibuku? Kemana kalian membawa ibuku pergi? Kau mau tahu? Biar aku beritahu. Bagaimana putriku? Apa kau sudah memikirkannya baik-baik? Kiao Baiwan. Aku ini putri kandungmu. Ibuku adalah istri pertamamu. Apa hati nuranimu tidak sakit melakukan ini semua? Ibumu itu dulu saat aku masih muda. Cuma salah satu dari sekian banyak bawahan yang aku mau. Lalu bagaimana dengan ayahku? Itu semua demi dia. Aku sampai meninggalkan mahar puluhan ribu yuan untuknya. Sedangkan kamu cuma benih yang tak sengaja aku hasilkan saat mabuk. Aku sama sekali tidak sudi mengakuimu dasar pencuri. Berhenti omong kosong, kau mau tanda tangani perjanjian ini atau tidak? Sampai mati pun aku tidak akan sudi tanda tangan. Keparat kau. Aku sudah berbaik hati padamu. Camkan kata-kataku ini. Hari ini kau harus menandatangani perjanjian ini. Mau tidak mau kau harus tanda tangan. Aku lihat kau benar-benar tidak tahu diuntung. Menyuruhmu mendonorkan ginjal untuk putriku itu sudah sebuah kehormatan untukmu. Hampir bisa dipastikan. Apa kau tidak takut kena karma? Karma, hahaha. Coba kau beritahu aku. Kau dan ibumu yang cuma janda dan anak yatim ini, siapa yang bisa memberiku karma? Ayah, jangan begitu.
Kakak kau juga jangan salahkan ayah. Mereka cuma sedang cemas memikirkan pernikahanku dengan Ting Ting. Aku tahu memintamu mendonorkan ginjal memang agak memberatkanmu. Kalau begitu bagaimana dengan ini? Setelah aku menjadi nyonya muda keluarga Huo, aku pasti akan membalas budimu. Aku yang akan menjadi nyonya muda keluarga Huo. Halo. Datang jemput aku. Bagaimana kau bisa punya kartu nama Tuan Besar Huo? Dia yang memberikannya padaku. Cih, dia memberikannya padamu. Kau tidak ngaca sehebat apa status Tuan Besar Huo. Atas dasar apa dia memberikan kartu namanya pada kurir makanan sepertimu? Oh, aku tahu sekarang. Pasti saat kau mengantarkan makanan, kau diam-diam mencurinya di perusahaan. Benar kan ah? Dasar perempuan murahan kau. Dasar anak tidak tahu diuntung. Berani-beraninya kamu merebut suami adikmu. Lepaskan aku, lepaskan. Adikmu itu satu-satunya calon menantu keluarga Huo. Kalau kamu masih mau selamat cepat tanda tangani surat perjanjian ini. Kalau tidak aku akan menghajarmu sampai mati. Ambil ini. Bangun cepat bangun. Ah. Sialan, berani-beraninya kamu menggigit ayahku. Bagaimana ini dia kabur? Tenang saja, aku sudah bawa orang. Halo. Kalian yang di luar cepat tangkap gadis sialan itu. Sembarangan. Nenek sudah susah payah menjodohkanmu dengan putri keluarga Bai. Tapi nyatanya, kamu malah tidur dengan gadis pengantar makanan di hotel. Dan sekarang kamu bilang mau menikahinya. Apa kamu sadar dengan apa yang kamu lakukan? Nenek aku bahkan tidak pernah meliriknya sama sekali. Kalau begitu suruh gadis pengantar makanan itu datang ke sini. Nenek ingin lihat seperti apa rupanya. Apa dia bisa menandingi putri keluarga Bai? Halo suamiku. Tolong jemput aku. Tunggu apa lagi? Gadis itu bahkan sudah memanggilmu suami. Kenapa kamu belum menjemputnya? Bawa dia ke sini biar nenek lihat. Baik, siapkan mobil, kita jemput nyonya muda. Ya Tuhan. Gadisku sungguh tulus. Oh, kamu salah menilaiku. Diamlah dan aku akan menjatuhkanmu. Aduh. Masih bocah ingusan. Sudah berani menakut-nakuti orang ya? Coba kulihat siapa yang baru saja kamu telepon. Huo Chengyu. Apa benar ini Huo Chengyu? Siapa kalian ini? Kalian berani-beraninya menyentuh orangku. Sialan. Masih berani kau menggigitku? Hei. Aku kasih tahu kau ya, nyawamu itu aku yang berikan. Kau harus melakukan apapun yang aku suruh. Tolong aku. Ya ampun, semuanya cepat kemari dan lihatlah. Wanita penggoda ini sudah merayu pacar putriku. Hari ini aku menangkap basah dirinya. Hei kalian semua, cepat kemari dan lihatlah. Ah. Gadis ini kelihatannya sangat polos ya. Bagaimana bisa dia melakukan hal seperti itu? Apa yang aneh, gadis yang kelihatannya polos seperti ini, biasanya diam-diam sangat liar. Bohong, jelas-jelas kalian yang memaksaku. Bicara yang benar. Yang King, jangan cari mati kau. Masih berani kau menakutiku dengan kartu nama Huo Ting. Bukannya kau memanggilnya suamimu, mana orangnya? Dia bahkan berani memanfaatkan nama besar Tuan Huo. Tuhan pasti akan datang menjemputku. Menurutku kau ini benar-benar tidak tahu diri dan bermimpi terlalu tinggi. Kau tidak mengaca melihat dirimu sendiri. Kau bahkan tidak pantas mengelap sepatunya, malah berharap dia datang menyelamatkanmu. Kakak, aku tahu ini memang tidak adil untukmu. Tapi nyawaku ini jauh lebih berharga daripada nyawamu. Jadi mengalahlah untukku. Kau dengar tidak?
Berhenti bermimpi di siang bolong menjadi orang kaya raya. Kau dan ibumu itu sama saja. Selamanya akan menjadi sampah masyarakat, memungut sampah dan mengantar makanan. Mengerti tidak? Sialan, masih berani kau membantah. Dari tadi terus berkata Huo Tingyun akan datang menjemputmu. Mana orangnya, di mana dia? Aku di sini. Dia benar-benar datang. Baiklah. Siapa itu? Ibu dia adalah Tuan Huo. Huo Tingyu, hahaha. Astaga, haha. Ternyata ini calon menantu kita ya. Tuan Huo, dia telah menipu Anda. Aku pasti akan datang menemuimu sendiri. Tuan Huo, kenapa Anda datang kemari? Jangan-jangan Anda tahu kalau aku sedang sakit. Jadi sengaja datang ke rumah sakit untuk menjengukku. Astaga, Tuan Huo. Lihatlah betapa serasinya Anda dengan Nana kami. Kalian benar-benar pasangan yang diciptakan untuk satu sama lain. Ya ampun Tuan Huo. Saya adalah ayah Nana. Hahaha, baru pertama kali kita bertemu. Mohon bimbingannya ya, luar biasa. Tuan Huo, ada apa dengan Anda? Tuan Huo datang untuk menjemput Nyonya Muda pulang. Dia adalah Nyonya Muda. Nana bilang dia sudah meninggal. Nyonya Muda, bukankah itu kamu? Ah, iya benar. Tingyu, apakah kamu tidak mengingatku? Aku adalah adik kelasmu waktu di Cambridge. Maafkan aku. Apa terasa sakit? Aku tidak apa-apa. Nanti kalau sakit beritahu aku ya. Orang yang telah menyakitimu. Aku pasti akan membuat mereka menanggung akibatnya. Hong Wei, atas apa yang telah mereka lakukan hari ini. Aku ingin mereka membayarnya 100 kali lipat. Kau dengar tidak? Siapapun yang pernah menindas Nyonya Muda, semuanya harus membayar 100 kali lipat. Ah, jangan pukul aku. Jangan pukul aku, jangan pukul aku. Aku tidak memukulmu. Aku bahkan membela dirimu. Tolong jangan pukul aku lagi ya. Seret dia pergi. Aku bisa mati dipukuli orang. Ampuni aku. Ampuni aku. Bagaimana kalau kita berhenti memukul mereka dulu? Gawat kalau sampai ada korban jiwa. Baiklah, aku turuti katamu. Hong Wei. Bukankah kita sudah sepakat untuk tidak memukulku? Tamparan ini karena kau asal bicara dan sembarangan cari muka. Kau pikir Presdir Huo kita itu orang yang seperti apa? Mana mungkin dia punya hubungan dengan orang sepertimu? Kalau kau berani lagi, akan kucabut lidahmu. Ayo kita pulang. Tunggu dulu, ibuku masih di rumah sakit, disembunyikan oleh mereka. Wang Wei orang itu. Bukan aku yang menyekap, Nya aku. Siapa di mana? Orangnya masih di rumah sakit. Katanya dipindah ke kamar 307-307. Tenang saja, anak buahku akan menjaganya dengan baik. Anak laki-laki lain, jadi ini anak perempuan. Seorang anak perempuan. Aku mengerti, kau jangan bersikap seperti itu. Bukankah kau bilang Bos Huo menyukaimu? Kenapa dia malah bersama pelacur kecil itu? Padahal dulu saat di luar negeri, Bos Huo jelas-jelas masih memanggilku adik junior. Tidak, dia hilang ingatan. Aku tidak mau tahu soal itu. Cepat kau pikat Huo Yu sampai dapat. Kesalahpahaman hari ini sudah terlanjur besar. Aku masih menunggu untuk jadi mertua Huo Yu. Tenang saja. Selama aku masih di grup Yao Tian, aku akan memanfaatkannya habis-habisan. Apa aku dipecat? Ini tidak mungkin. Manajer Wang, kau pasti salah paham kan? Aku ini peserta pelatihan manajemen yang sudah resmi loh. Aduh, habislah aku. Sekarang semuanya sudah hancur.
Aku bahkan sudah kehilangan pekerjaanku. Aduh, bagaimana ini? Ini pasti ulah si jalang Kiao Menghan itu. Kiao Mikao yang memancing masalah duluan denganku. Tunggu saja, aku pasti akan membuatmu kehilangan segalanya. Huo Ting. Sekarang semuanya adalah milikku. Sudahlah. Tunggu sebentar. Sebelah sini. Jangan sentuh. Mulai sekarang ini adalah rumahmu. Tuan Huo, siapa gadis ini? Suamiku datanglah menjemputku. Mulai sekarang dia adalah pelindung kalian. Ya ampun, ternyata ini adalah Nyonya Muda. Halo Nyonya Muda. Lapar ya? Tidak lapar. Jangan bergerak. Guru. Makanlah. Ini terlalu banyak. Bagaimana mungkin dua orang bisa menghabiskan semua ini? Makan itu untuk dinikmati kualitasnya. Bukan sekadar untuk kenyang. Kau cicipi saja sedikit dari setiap hidangan. Iya. Aku pergi ke ruang kerja dulu untuk mengurus beberapa hal. Kau makan duluan saja, tidak perlu menungguku. Baiklah. Makanlah kejunya selagi hangat. Kalau sudah dingin rasanya jadi kurang enak. Baiklah. Aku sudah selesai makan. Tidak perlu menunggu Tuan Huo turun. Dapur akan menyiapkan makanan hangat yang baru. Oh, untuk Tuan Huo ya. Kalau begitu bukankah semua makanan ini jadi terbuang sia-sia? Sepertinya aku merasa sedikit lapar lagi. Letakkan saja dulu. Tunggu. Jadi ini gadis pengantar makanan itu. Apakah dia sedang merasa tidak enak badan? Ada apa ini? Orang sedang sakit, kalian semua malah tidak tahu. Tuan Kuo, jangan panik. Nyonya Muda tidak sakit. Dia hanya makan terlalu banyak. Selama belasan tahun ini, dia tidak hanya harus membayar utang ayahnya, tapi juga harus mencari uang untuk biaya pengobatan ibunya yang koma. Sampai terbiasa meminjam uang. Anak ini benar-benar membuat orang iba kawan. Aku sudah membaca profil gadis ini. Apa kamu benar-benar berencana menikahinya? Benar. Aku peringatkan kamu. Dia itu gadis yang baik, jangan sampai kamu mengecewakannya. Kamu harus memikirkannya matang-matang, Nata. Aku tidak pernah mempermainkan perasaan wanita. Cih, omonganmu manis sekali. Sudah pasti begitu. Suami macam apa kamu ini? Lihat saja pakaian apa yang dikenakan istrimu. Mengenai urusan operasi ini. Setelah dia sadar, aku akan membahas persiapannya dengannya. Hei, barang-barang di sini pasti sangat mahal kan? Bagaimana kalau kita pindah ke tempat lain saja? Kamu adalah bagian dari keluarga Huo. Nyonya Muda, hanya pusat perbelanjaan seperti ini yang pantas untuk statusmu. Bagaimana kalau ku bilang sebelumnya aku hanya bicara omong kosong? Tadi kamu terus-terusan memanggilku suami.
Tapi sekarang malah takut padaku. Oh, tidak. Aku hanya takut kamu tidak bersedia. Dan karena kamu sudah terlanjur berjanji sebelumnya. Jadi kamu memaksakan dirimu. Aku sungguh bersedia. Seumur hidupku aku tidak akan pernah memaksakan diriku. Jadi kamu benar-benar bersedia menikahiku. Memangnya apa lagi? Ikut aku. Selamat datang. Keluarkan semua koleksi terbaru di toko kalian hari ini. Baiklah. Tidak perlu sebanyak itu. Aku sama sekali tidak akan bisa memakai semuanya. Seperti yang kamu bilang aku punya. Sayang. Ambil semuanya saja. Jangan, ini terlalu banyak. Pembayaran berhasil total 2.890.000. Mari kita lihat toko yang lain lagi. Tidak usah, baju-baju ini saja tidak akan habis dipakai. Bajunya memang sudah cukup. Aku bawa kamu beli yang lain. Selamat datang. Punya SIM tapi tidak bisa menyetir. Bagaimana kalau kita pulang saja? Di rumah ada 16 sopir. Kamu tidak perlu menyetir sendiri. Kamu suka mobil yang mana? Hahaha. Poni ini lumayan bagus. Kelihatannya lumayan. Pembayaran berhasil total 11.260.000. Tuan, ini kunci Anda. Nyonya muda selanjutnya kalau bepergian tolong diantar jemput. Bawa uangnya ke sini. Sudah habis 15 juta lebih loh. Benar-benar tidak boleh beli lagi. Satu set perhiasan. Belum beli kan? Sungguh tidak boleh beli lagi. Ya sudah, hari ini kita tidak usah belanja lagi. Bulan depan saat ada pameran perhiasan aku akan datang lagi ya. Baik. Terserah kamu, sekarang waktunya pergi ke catatan sipil. Pergi kemana catatan sipil? Bukankah ini terlalu cepat? Bagaimana kalau kita saling mengenal lebih lama dulu? Apa kejadian malam itu masih belum? Terasa cukup? Sudah cukup. Tidak kusangka aku akan menikah begitu saja. Benar-benar membuat khawatir. Bulan depan saat kamu menikah, aku akan menggelar pesta pernikahan yang paling megah untukmu. Selamat, bos. Oh. Hai ya, kalau nanti Xiao Yu berani menindasmu. Kamu datang saja ke nenek. Nenek akan membelamu. Baik. Anak ini penurut sekali, hehehe. Menghai, lihatlah wajah kalian berdua ini sangat serasi. Malam ini, bukankah sudah saatnya membuatkan nenek cicit kesayangan? Ini. Astaga, kalian kan sudah menikah. Kenapa masih malu-malu begitu sih? Ayo, naik ke atas sana, astaga nenek ini. Ayo jalan, ayo. Hahaha, ayo jalan. Nenek, diamlah. Malam ini kau dan Meng Han bersemangatlah.
Padahal saat seperti ini kau seharusnya memanggilku yang mulia Kaisar. Anu. Aku masih belum siap. Kau mandilah dan tidur duluan. Aku masih ada sedikit urusan yang harus diselesaikan. Baiklah. Aku beritahu aku benar-benar jatuh cinta padamu sayang. Bawa aku bersamamu sayang. Kau sengaja ya? Aku tidak melakukannya, kau masih saja keras kepala. Dan urusan tentang misimu itu. Tutup mulutmu. Aku pergi dulu ya. Kenapa kau berpakaian seperti ini? Kemarin aku sudah menghabiskan banyak uangmu. Aku harus mencari uang untuk mengembalikannya padamu. Dasar gadis bodoh. Aku tidak butuh kau mengembalikannya. Tidak bisa, aku harus mengembalikannya. Kalau begitu kau tidak perlu bersusah payah begini. Aku akan mengatur agar kau bekerja di perusahaanku. Tapi aku tidak punya ijazah. Sepertinya itu tidak mungkin. Jadi nyonya bos mana perlu ijazah segala? Nyonya bos. Nyonya bos. Aku mana bisa. Di luar bilang saja kamu asistenku. Tenang saja. Aku akan mengajarimu. Kalau begitu, bisakah kita tidak mengumumkan hubungan kita dulu? Kenapa apa aku jadi suamimu membuatmu malu? Bukan begitu. Aku hanya takut. Aku mengerti kamu takut orang-orang bergosip. Tapi di perusahaan kalau ada yang berani menindasmu, kamu harus memberitahuku. Dengar tidak? Di perusahaan ada rapat, aku harus pergi dulu. Makan sianglah dulu sebelum pergi. Ada urusan di perusahaan. Tadi malam kamu pasti sangat lelah kan? Inikah perusahaan yang akan dievaluasi itu? Halo. Hei. Dari mana kamu? Aku datang ke sini untuk bekerja. Oh, pegawai baru ya? Tukang bersih-bersih kan? Dengar ya, kalau tukang bersih-bersih, Jangan lewat pintu utama. keluar belok kiri sana lewat ruang bawah tanah. Aku bukan tukang bersih-bersih aku. Aku kesini karena dikenalkan oleh temanku. Nona kecil ini adalah grup Yao Ping. Apa ini terlihat seperti tempat temanmu bekerja mana satpam? Kalian berdua bereskan orang ini untukku. Kamu juga baru hari pertama kerja di sini.
Memangnya kenapa kalau aku hari pertama kerja? Kamu tahu siapa aku? Aku ini calon nyonya muda keluarga Huo. Calon nyonya bos grup Yao Ping. Kenapa Huo Tingyu punya banyak sekali wanita di luar? Kalian berdua datang di saat yang tepat. Cepat seret gembel menyebalkan ini keluar. Nona Chen sekretaris Ning yang mengizinkannya masuk. Oh, dia pacarnya Ning Hongwei si penjilat itu ya? Oh, pantas saja. Berani-beraninya membantahku. Selera Ning Hongwei benar-benar semakin buruk saja. Aku bukan pacar sekretaris Ning. Aku kesini karena dipanggil Huo Tingyu. Kau bilang siapa Huo Tingyu? Apa kau tahu siapa Huo Tianyu itu? Asal jeplak saja mulutmu itu. Sini-sini semuanya, coba lihat ini. Ada lagi perempuan panjat sosial di sini. Malah ngaku-ngaku direktur Huo yang menyuruhnya bekerja. Orang macam apa sih dia ini? Berani-beraninya bawa-bawa nama direktur Huo. Omongannya besar sekali ya orang ini. Bau kampungnya saja masih belum hilang. Palingan juga orang udik dari kampung mana gitu. Kau dengar itu? Dasar orang tidak jelas. Begini kelakuan orang di perusahaan kalian. Jangan-jangan kau cuma mengada-ada. Tidak, aku benar-benar staf logistik yang disuruh ke sini. Aku bisa meneleponnya. Oke, telepon sana. Telepon dia sekarang juga. Biar kulihat apa yang bisa kau lakukan. Nona Bai, sudahlah, jangan mempersulit dia lagi. Orang macam dia ini, yang cuma memikirkan cara untuk menyusup ke perusahaan kita. Ada banyak sekali. Tidak bisa biarkan saja dia menelepon. Orang yang berani memakai nama Direktur Huo baru pertama kali ini aku melihatnya. Benar, cepat telepon sana. Kalau kau berani coba telepon dan tunjukkan pada kami. Kau dengar tidak, cepat telepon. Halo. Ada apa? Aku sudah sampai di resepsionis perusahaan, tapi mereka tidak mengizinkanku masuk. Bisakah kau turun ke resepsionis dan menjemputku? Kau pergi dan bawa nyonya muda naik ke sini. Ingat, siapapun yang sudah berani menindas nyonya muda, tidak peduli siapapun itu, langsung pecat saja. Bagaimana, sudah selesai meneleponnya? Sudah Tingyu bilang dia akan turun menjemputku. Aduh ya ampun. Panggilannya mesra banget ya. Tian Li bilang dia akan datang menjemputku. Haha, kamu benar-benar pikir cuma dengan tanding peka kamu bisa menakutiku? Bukan begitu, aku ini benar-benar ayahnya. Ngapain ribut-ribut? Nggak pada mau kerja lagi ya? Manajer Wang, kebetulan sekali Anda datang. Di sini ada gembel. Berani-beraninya dia bilang, kalau Tuan Huo yang menyuruhnya kerja di grup Yaoting. Berkali-kali berani membantahmu. Selain Nona Bai, mana ada Tuan Huo menyuruh orang datang kerja hari ini? Aku saja tidak tahu. Bahkan manajer Wang saja tidak tahu. Benar-benar tidak tahu diri ya kamu ini. Masih berani belaga di sini. Tunggu apa lagi? Kalian digaji cuma buat makan doang ya? Usir mereka semua dari sini. Jangan sentuh aku, lepaskan aku, lepaskan. Aduh, hahaha. Tuan muda, kenapa Anda bisa ke sini? Aku sedang mengurus seonggok sampah. Masalah sepele ini tidak perlu sampai Anda turun tangan. Dasar tolol. Siapa yang memberimu nyali untuk bersikap begini padaku? Ini aku sekretaris nih. Oh, rupanya kamu yang jadi backingan si gembel bau ini ya. Nona Bai, kenapa Anda bisa ada di sini? Nyonya yang menyuruhku datang kerja di grup Yao Tian untuk saling mengenal dengan Tuan Huo dan memupuk perasaan. Hari ini kamu yang paling penting. Ternyata dia calon nyonya muda kita. Sekretaris Li, seleramu yang payah ini sih biar saja. Tapi kamu malah menyalahgunakan wewenangmu. Berani-beraninya membawa pacarmu yang gembel itu masuk untuk kerja di perusahaan ini. Kalau masalah ini sampai Tuan Huo tahu, bukankah dia pasti akan memecatmu? Oh, ternyata si gembel ini pacarmu ya? Sekretaris Ning, kamu ini sungguh. Ini kan jelas-jelas salahmu. Yaoting kita ini kan perusahaan konglomerat internasional. Rekrutmennya punya standar yang sangat ketat. Mana boleh sembarangan pakai jalur orang dalam. Jangan mentang-mentang ada orang kaya yang jadi backinganmu, lalu kau bisa bicara sembarangan di sini. Nona Kiao itu orang jahat. Nona Kiao baru hari pertama masuk kerja, tapi kalian sudah memperlakukannya seperti ini. Kau bercanda ya? Siapa di seluruh kota Jiangcheng yang tidak tahu kalau Tuan Besar Huo itu tidak tertarik pada wanita? Entah sudah berapa banyak sosialita dan putri konglomerat yang mati-matian ingin mencari perhatian dan mendekati Tuan Besar Huo, tapi dia bahkan tidak sudi melirik sedikit pun. Mana mungkin dia bisa tertarik pada sampah masyarakat kelas bawah seperti ini? Dasar penjilat, kalau kau ingin melindungi wanitamu, jangan berani mencari masalah dengan Tuan Langtou. Dasar pahlawan keyboard kau. Kau bilang di mana si Tianyu sekarang? Ayo serang.
Nona Kiao Presdir Huo sedang ada rapat. Jadi beliau menyuruh saya turun untuk menjemput Anda. Aduh, akting kalian benar-benar meyakinkan sekali ya. Kalau sampai ada yang tidak tahu cerita aslinya, pasti sudah tertipu oleh kalian berdua. Manajer Wang tidak usah pedulikan mereka. Cepat usir perempuan gembel ini keluar dari sini. Aku yang akan pasang badan untukmu. Baiklah, ayo kita mulai. Sekretaris Li, jangan berani-beraninya kau berteriak-teriak kepadaku di sini. Jangankan melihat statusku sebagai calon nyonya muda keluarga Huo, hanya dengan berbekal latar belakang keluarga bayi milikku saja, cukup dengan satu panggilan telepon, aku bisa membuatmu hancur dan tidak bisa bertahan hidup di dunia ini. Memangnya kenapa kalau kau dari keluarga Bai? Aku bertindak murni atas perintah Tuan Besar Huo. Tuan Besar Huo telah berpesan, hari ini siapapun yang berani menindas Nona Kiao, semuanya akan dihabisi tanpa ampun. Sekretaris Ding, kau benar-benar sombong sekali ya. Tuan, akhirnya Anda datang juga. Ning Hongwei, berani-beraninya kau bicara dengan nada seperti itu pada Nona Bai. Apa kau tidak sadar, dia itu calon menantu yang sudah direstui oleh putriku. Biar ku beritahu ya, dia seumur hidupnya tidak akan pernah bisa. Apa kau menyumpahiku? Hanya demi gembel miskin ini. Kau menyumpahiku tidak akan bisa menjadi nyonya muda keluarga Huo. Aku akan memberitahu nyonya besar, biar dia memecatmu. Kau dan pacar sampahmu sekarang juga enyah dari grup Yao Ning. Baik. Aku memang sudah lama muak melihat anjing ini. Nona Bai telepon bibiku sekarang juga. Kalian berdua. Enyahlah dari grup Yao Ning kalian. Yang seharusnya enyah dari grup Yao Ning itu kalian. Ada apa? Mereka melarangku masuk ke perusahaan. Mereka juga bilang sekretaris Ning menyalahgunakan kekuasaan dan mau memecatnya. Jangan takut, ada aku. Dia. Ternyata dia benar-benar kenal dengan Direktur Huo ya. Bukan cuma kenal Direktur Huo, barusan dia malah memanggilnya sayang. Apa yang sebenarnya terjadi? Astaga. Tuan Huo. Saya tahu saya salah. Ini semua karena mata saya buta. Sudah salah paham pada Nona Kiao. Di rumah saya masih ada ibu tua berumur 80 tahun dan anak berumur 3 tahun. Semuanya saya yang menghidupi. Anda tidak bisa memecat saya. Kalau sudah tahu akan begini, kenapa harus dilakukan sejak awal? Manajer Wang, kau dipecat keamanan. Nona Bai, tolong saya. Saya tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Nona Bai. Aku juga. Aku Kak Yu. Jangan membuatku malu di depan orang sebanyak ini dong. Kau. Dan kalian semua dipecat apa? Keamanan seret mereka keluar. Baik. Jalan. Biar aku antar kamu ke atas. Kak Tianyi, kamu tidak bisa memecatku. Nyonya yang menyuruhku datang. Benar, kamu sama sekali tidak berhak memecatku. Ini cuma masalah satu panggilan telepon saja. Anggap saja aku memberi kalian waktu untuk membereskan barang-barang kalian. Ingat ini baik-baik. Kiao Menghan adalah wanitaku. Kalian tidak bersikap sopan padanya. Sama saja dengan tidak bersikap sopan padaku. Soal kejadian hari ini, kalau sampai terulang lagi, semuanya akan dipecat. Dan tidak akan pernah dipekerjakan lagi. Astaga. Ya ampun, coba lihat dirimu. Bawa secangkir kopi saja tidak becus. Lihat kau menumpahkannya ke klien. Aku tidak sengaja. Apa kamu tidak punya mata ya? Ini adalah bos kian kita. Klien kelas atas perusahaan kita loh. Maafkan saya bantu lap sampai bersih dulu ya. Istriku orang macam apa di perusahaanmu ini? Dia ya. Kamu tidak tahu dia siapa? Kau ini kerjanya bagaimana sih? Aduh Bos Tian tolong jangan marah. Tenang saja, tidak peduli siapa dia. Aku pasti akan memecatnya. Kamu jangan sampai marah. Tolong jangan marah ya, Bos Tian. Kamu dari departemen mana? Cepat pergi ke HRD urus berkas-berkasmu. Kenapa kamu tidak pakai baju yang baru dibeli?
Aku takut saat bekerja. Kalau kotor harus di laundry. Baju mahal ngapain dicuci segala? Kalau kotor langsung buang saja. Tapi, Kau adalah istri dari seorang Huo Tianyu. Nyonya muda keluarga Huo. Kita punya banyak sekali uang. Hartaku tidak akan habis kau gunakan sampai 8 turunan. Mulai sekarang jangan pikirkan hal-hal seperti itu lagi. Kau mengerti. Tapi istriku memang pintar. Aku tidak melihat apa-apa. Kalian lanjutkan saja. aku harus kembali bekerja. Nona Bai. Apa menurutmu kita benar-benar akan dipecat? Ada nyonya besar yang mendukung kita. Apa yang kau takutkan? Masa iya Huo Yuanjia berani melawan nyonya besar? Tapi Nona Bai. Nyonya besar Ning, saat ini sudah menyerahkan grup Yao Ting sepenuhnya kepada Huo Tingyu. Terkadang bibiku juga sulit untuk menentang keputusannya. Kau harus memastikan gembel bau itu angkat kaki dari Yao Ting. Tapi dia dilindungi oleh Direktur Mo. Apa yang bisa kita lakukan? Apa telepon ibuku sudah tersambung? Dari tadi tidak diangkat. Terus hubungi dia baiklah. Awasi terus Bai Wuyan itu. Kalau dia berani macam-macam lagi, usir dia sekalian. Baik. Direktur Kian, saya sangat minta maaf karena mengotori baju Anda. Biar saya bantu lap sampai bersih dulu. Nanti saya akan ganti rugi uangnya. Sudah kubilang tidak usah dilap-lap segala. Aku menyuruhmu mengurus surat pengunduran diri, apa kau tidak paham? Manajer Zhou, kau harus berhati-hati. Aku tahu betul siapa dia. Jangan meremehkannya hanya karena dia terlihat seperti orang biasa. Dia punya backingan, menyingkirkannya tidak akan semudah itu. Oh, ternyata dia punya backingan manajer Zhou. Standar rekrutmen di perusahaan kalian akhir-akhir ini benar-benar membuatku sangat kecewa. Sepertinya, saya harus mempertimbangkan kembali rencana kerja sama perusahaan Anda. Direktur Kian, perusahaan kami biasanya tidak seperti ini. Direktur Kian. Asal kau tahu saja, aku tidak peduli siapa backinganmu. Sekarang juga cepat enyah dari sini. Wang Menghan, apa kau dengar? Cepat pergi dari sini. Apa kau tega melihat perusahaan gara-gara dirimu kehilangan klien sebesar Direktur Kian? Apa? Tidak dengar ya? Hah? Siapa yang memberimu nyali untuk menindasnya? Mulai hari ini, batalkan semua kerja sama dengan Qianxi. Direktur Huo, apa maksud Anda? Saya kan cuma membantu Anda memecat karyawan yang bermasalah. Kita tidak boleh membatalkan rencana kerja sama ini. Benar Direktur Huo? Proyek perusahaan dengan grup Qianxi bernilai puluhan miliar. Kalau dibatalkan, perusahaan harus membayar ganti rugi yang sangat besar. Batalkan. Aku Huo Tianyu sama sekali tidak peduli. Tuan Huo, puluhan miliar ini bukan jumlah yang kecil. Apalagi membatalkan kontrak di tengah jalan harus bayar ganti rugi 2 kali lipat. Anda sebagai direktur utama, tidak boleh bertindak seenaknya begini. Begini saja kalian berdua tolong hargai saya. Asisten Kiao ini sudah mengotori pakaian Direktur Kian. Dia yang bersalah lebih dulu. Jadi pecat saja asisten Kiao. Sebagai bentuk permintaan maaf pada Direktur Kian. Dan Tuan Huo, tarik kembali ucapan soal pembatalan kerjasama tadi bagaimana? Menurutku itu bukan masalah. Bai Ruyan, kau lagi rupanya. Direktur Huo, sungguh bukan aku. Kali ini sungguh bukan salahku. Kiao Muhan, kenapa kau belum juga maju ke depan? Apa kau benar-benar tega melihat Tuan Huo demi dirimu menderita kerugian 20 miliar? Jangan ikut campur urusan ini. Qianbo. Kau ingin tahu kan?
Kenapa aku membatalkan semua kerja sama dengan perusahaan Kian? Kalau begitu akan ku beritahu, karena kau buta tidak bisa melihat siapa yang kau hadapi. Grup Yao Ting tentu saja tidak akan membiarkan karyawan yang belum dilatih mulai bekerja. Tapi dia adalah nyonya muda dari grup Yao Ting milikku. Hong Wei, antar bos Qin dan yang lainnya keluar. Mulai hari ini, mereka sama sekali dilarang menginjakan kaki di gedung Yao Ting. Baik, Pak. Pak Direktur, saya tahu saya salah. Saya akan minta maaf kepada nyonya muda sekarang juga. Presdir Huo. Kita tidak bisa mengakhiri kerjasama ini, Presdir Huo. Tolong tenangkan dirimu. Presdir Huo dan pria itu. Presdirmu, aku hanya berniat baik ingin membantumu. Bagaimana bisa kau malah bersikap begini? Presdirmu. Kau pikir aku tidak tahu kalau kau yang mendorong Mohan? Bagaimana kau bisa tahu? Kau ini polos sekali. Kalau aku tidak terus mengawasimu, kau pasti sudah habis ditindas orang. Aku akan menunggu. Pembalasan dendamku, Bai Ruyan. Presdir Huo, lain kali tolong jangan bersikap seperti ini lagi di kantor. Itu bisa merusak citra kita. Kau memanggilku apa? Mari berjabat tangan. Cintaku. Kamu. Katakan kau memanggilku apa? Nah, begitu baru istri yang penurut. Pada akhirnya, Apa? sebelumnya aku dengar kakek bilang, Demi seorang wanita kau rela melepaskan proyek puluhan miliar dengan perusahaan Kian. Awalnya aku tidak percaya, tapi setelah melihatnya langsung sekarang, kau benar-benar sudah kehilangan akal karena wanita penggoda ini. Tatapan macam apa itu? Penakut dan sama sekali tidak pantas dibanggakan. Memakai pakaian bermerek internasional seharga ratusan ribu, tapi baunya tetap saja busuk. Wanita seperti ini apa bedanya dengan sampah? dia itu istrimu. Istri macam apa dia itu? Siapa juga yang sudi mengakuinya? Cih, Cerai hari ini juga itu tidak mungkin. baru saja bawa pulang istri malah membuatnya marah. Aku sudah datang, lihatlah dirimu, kau juga bukan wanita baik-baik. Bukankah kau melakukan ini hanya demi uang? Kalau mau uang sebutkan saja harganya. Tapi posisi nyonya muda di keluarga kami, jangan harap kau bisa mendapatkannya. Kalau ibu tidak bisa bicara baik-baik dengan Meng Han, maka aku terpaksa harus pindah dari sini. Ibu, kau tidak apa-apakan? Apa kau masih menganggapku sebagai ibumu? Apa kau masih ingat pada gadis yang menyelamatkanmu dari kecelakaan mobil waktu itu? Saat kecelakaan itu terjadi, kalau bukan karena gadis itu yang mendorongmu, kau pasti sudah mati sejak lama. Demi gadis itu kau menjaga dirimu selama 8 tahun lamanya. Apa kau sudah melupakan semua itu?
Ibu sudah menyuruhmu untuk mencari gadis itu. Apa kau juga melupakan hal itu? Ternyata selama ini aku adalah wanita yang tidak pernah kau cintai. Nyonya. Hei Wuyan. Kenapa kau ada di sini? Wuyan datang karena ibu yang memanggilnya. Beraninya kau menindasnya di perusahaan. Sekarang apa kau berani menatap wajahnya? Kalau kau berani pergi bersama wanita penggoda ini. Ibu tidak akan pernah menganggapmu sebagai anak lagi. Mingyu, ada urusan perusahaan yang harus ibu bicarakan denganmu. Duduklah. Kenapa kau tidak tahu diri sekali? Apa kau pantas mendengar urusan penting perusahaan? Pergi duduk di sana. Ibu. Membicarakan urusan pekerjaan sambil makan. Itu sangat tidak baik untuk pencernaan. Kita bicarakan saja semuanya setelah selesai makan. Orang rendahan yang tidak pantas tampil pun bisa. Kamu tahu siapa yang kamu suka. Ibunda tolong jaga ucapan. Sebelum menikah dengan ayahku ibu juga bukan siapa-siapa. Kamu sengaja memancing amarahku kan? Nyonya. Kak Tianyu tidak bermaksud begitu. Jangan salahkan dia ya kan Kak Tianyu. Keluarga Huo kita selama belasan generasi ke atas, tidak pernah sekalipun menikahi orang dari keluarga Bai. Nona Bai. Tolong jaga lisan dan perbuatan Anda, jangan sembarangan mengaku-ngaku sebagai kerabat. Kalau kamu tidak berniat makan dengan tenang lebih baik tidak usah makan. Baguslah kalau begitu aku tidak akan makan. Nyonya sudah susah payah pulang ke sini. Kalau kamu benar-benar pergi, ya sudahlah ayo kita makan saja. Belakangan ini perusahaan sedang sangat sibuk. Kak Yu, kamu sampai terlihat kurus. Makanlah yang banyak supaya tubuhmu sehat lagi. Siapa yang mengizinkanmu? Tingyu, berhentilah merajuk. Jangan sampai membuat orang tua marah dan jatuh sakit. Kak Tingyu, tidak ada dendam abadi antara ibu dan anak. Kalau ada masalah bicarakanlah baik-baik. Jangan bertengkar, kondisi fisik Nyonya tidak akan sanggup menahannya. Untuk apa membujuknya? Biarkan saja dia pergi. Ayo aku antar kamu naik ke atas. Dasar anak durhaka. Berhenti di situ, ku bilang berhenti. Anak itu benar-benar sudah diracuni oleh wanita penggoda itu. Sampai-sampai dia tidak mau lagi mendengarkan perkataanku. Ruyan. Beberapa hari ini kamu tinggallah di sini. Beri pelajaran setimpal pada anak durhaka itu. Tenang saja temanku. Aku pasti akan membuat Kak Chen Yu mengerti. Perbedaan kelas antara gadis pengantar makanan dan orang terpandang. Untuk sementara waktu ini kamu harus sedikit bersabar. Tidak apa-apa. Jangan begitu. Ibuku memang pemarah, kamu jangan pedulikan dia, apalagi bersikap terlalu tunduk padanya. Dengar tidak? Hei Megan. Sana panggil mereka turun untuk makan. Ibuku. Ide seperti ini benar-benar merepotkan. Mari kita bereskan. Apa? Bawa pergi barang-barang yang sudah kamu sentuh ini. Sini. Cobalah sedikit. Kak Tio, kenapa kamu bersikap begini? Memangnya aku kenapa? Dia itu sama sekali tidak pantas memakan ini. Apalagi sampai kamu suapi langsung. Kenapa dia tidak pantas?
Ini adalah kaviar yang khusus aku bawa dari luar negeri. 1 sendok kecil ini saja harganya puluhan ribu yuan. Perempuan udik itu pasti belum pernah melihatnya. Untuk apa kamu menyuapinya segala? Kamu tidak boleh terus memanjakannya seperti itu. Ucapan Nyonya benar sekali. Perempuan ini sangat kampungan dan tidak berkelas. Kalau dibawa keluar cepat atau lambat, dia akan menghancurkan nama baik keluarga Huo kita. Nyonya, aku sudah mendaftar kelas pelatihan untuk belajar berbagai etika pergaulan kelas atas. Apa perlu aku ingatkan lagi? Kamu itu bahkan tidak lulus SMA, jadi sudah pasti kamu ini buta huruf. Meskipun kamu mencoba belajar etika masyarakat kelas atas ini. Apa kamu benar-benar bisa memahaminya? Kak Ye, semua orang di sekitarnya adalah elit lulusan universitas ternama. Aku belum pernah melihat orang sepertimu, orang yang bahkan tidak lulus SMA. Memangnya apa yang kamu lakukan saat masih sekolah dulu? Kak Qiang. Jangan-jangan kamu diam-diam keluyuran untuk pacaran dengan Xiao Hong. Tidak, aku tidak begitu. Saat SMA ibuku jatuh sakit. Cukup, aku tidak mau dengar kisah masa lalumu yang basi itu. Kalian ini. Jangan bilang aku ini kejam padamu. Setelah makan datanglah ke kamarku, aku sendiri yang akan mengajarimu. Tentang etika Menghan, aku sendiri yang akan mengajarinya. Ibu tidak perlu repot-repot. Apa laki-laki sepertimu mengerti kerumitan pergaulan para nyonya kaya? Tenang saja, ibu tidak akan menyakiti kesayangan kecilmu itu. Terima kasih nyonya besar. Ayo makan. Aku. Bu, siapa yang mencucikan piring untukmu? Nyonya muda yang mencucinya. Apa kamu bisa memijat? Bukankah ibu mau mengajariku tata krama? Bisa, aku sering memijat ibuku. Baguslah. Tidak kusangka pijatannya lumayan juga. Bagaimana nyonya besar? Apa sudah terasa lebih nyaman? Baru dipijat sebentar begini. Kamu sudah capek? Tidak kok. Kalau begitu lanjutkan. Aku sungguh tergila-gila padamu. Hei kak. Sepertinya mereka memanggilku ke sini untuk memberimu peragaan. Saat aku berdiri di sampingmu. Kak Pingyu, sup ayam hitam dan teripang ini sudah direbus selama 5 jam. Aku sendiri yang turun tangan memasaknya. Ayo cepat cicipi. Keluar. Kak Pingyu, aku berbaik hati membawakan sup tulang ini untukmu. Tega sekali kamu bersikap begini padaku. Coba lihat ada berapa pesan di ponselmu hari ini. Kalau tidak percaya lihat saja sendiri. Bai Ruyan, apa kamu tidak sadar kalau taktikmu ini sangat murahan? Apa maksudmu monopoli? Padahal aku sangat tulus kepadamu. Lagi pula apa kekuranganku? Dibandingkan dengan perempuan melarat yang seperti sampah itu, kenapa kamu bersikeras memperlakukanku seperti ini? Apa kamu tidak sadar dengan kelakuan burukmu sendiri? Aku sungguh tidak mengerti. Bai Ruyan, aku beri kamu waktu 3 detik. Memangnya ada apa sih? 3. 2. Apa kurangku dibanding si miskin itu? 1. Dasar manusia tidak tahu malu. Keluar dari sini. Pergi. A4. Ibu, kalau ibu menyuruh Bai Ruyan melakukan hal seperti ini lagi, aku dan Menghan akan pindah dari sini. Apa maksudmu ibu yang menyuruh Bai Ruyan begitu? Ibu melakukan ini semua demi kebaikanmu. Ini semua karena ulahmu. Dasar perempuan pembawa sial. Kau membuat hubungan ibu dan anak hancur. Kau ingin menjadi nyonya muda keluarga Huo. Jangan bermimpi. Kalian pergilah. Kemarilah. Apakah ibuku menyulitkanmu? Iya. Tiffany. 'Ada apa?'
Mari kita bercerai. Apa katamu aku bilang? Mari kita bercerai. Pernikahan tanpa restu keluarga tidak akan bahagia. Sama seperti orang tuaku. Kakekku sangat menentang hubungan orang tuaku. Kakek bilang ayahku bukan orang baik, tapi ibuku tidak percaya dan akhirnya. Lagi pula aku juga mendengar nyonya besar bilang. 8 tahun yang lalu. Apa maksudmu 8 tahun yang lalu? Aku sudah lama melupakannya. Jangan pernah mengungkit hal itu lagi di hadapanku. Aku mengerti. Dan juga, ingat baik-baik mulai sekarang di hadapanku. Jangan pernah mengucapkan kata cerai. Ingat itu. Tetapi, Ingat baik-baik. Kau tidak perlu membandingkan dirimu dengan putri keluarga kaya lainnya. Aku sama sekali tidak tertarik pada mereka. Lagi pula kau adalah istri sahku. Kau tidak perlu tunduk kepada siapapun, mengerti? tetapi nyonya besar dia. Qin Mingming, kamu tidak perlu ikut campur. Aku akan baik-baik saja. Kamu benar-benar sampah yang tidak berguna. Menggoda pria saja kamu tidak becus. Sia-sia saja aku repot-repot mencarikan kesempatan bagus untukmu. Bukankah sudah kubilang padamu? Begitu masuk langsung berlutut di pelukannya. Langsung buka bajumu. Jadikan saja kenyataan dan tidur dengannya kan beres. Nyonya, aku sama sekali tidak punya kesempatan. Bagaimana bisa tidak ada kesempatan? Lalu bagaimana Kiao Muhan bisa menggoda putraku sampai berpaling? Kiao Menghan itu cuma pintar bersandiwara. Asal kamu tahu, kakakmu sudah terbiasa melihat orang-orang 007 seperti kita. Gayanya yang sok miskin dan pura-pura menyedihkan itu. Dia cuma mengandalkan daya tarik baru itu saja. Bicaranya sangat meyakinkan. Tapi bocah itu malah dibuat tergila-gila olehnya. Sekarang kita harus bagaimana? Nyonya, jangan panik. 3 hari lagi adalah perayaan ulang tahun Nyonya besar. Di acara itu aku punya cara untuk menghabisi jalan kecil itu. Bos, tolong buat reputasinya hancur lebur. Bagus, cara ini sangat bagus. Nyonya besar bahkan adalah orang yang ingin membunuhmu. Semua rencana itu telah berhasil. Si brengsek Sun Feiliki Dan Fuliki. Nana. Hari ini kamu harus benar-benar tampil memukau agar Nyonya Zhang puas. Setelah pesta ulang tahun itu selesai, siapa tahu kamu bisa segera kembali bekerja di perusahaan. Hehehe, ibu. Ibu tenang saja. Hari ini sekalipun aku tidak bisa kembali ke Yao Ting Kiao, demi membuat reputasi Kiao Muhan hancur berantakan, aku akan tetap pergi. Jalan kecil ini. Berani-beraninya dia menyuruh orang memukulku. Hari ini aku akan memberinya pelajaran telak. Tenang saja. Rencana Nyonya Zhou dan Nona Bai sungguh sangat matang. Hari ini bajingan itu pasti habis. Beraninya dia mengambil kesempatan. Ibu, sudahlah, jangan bicara lagi. Prioritas kita sekarang adalah menyingkirkan Kiao Menghong dari posisinya sebagai Nyonya Muda Huo. Setelah itu soal siapa yang akan menjadi Nyonya Muda Huo, itu tergantung pada kemampuan masing-masing. Nona Bai benar-benar cantik, sungguh pantas menjadi putri keluarga Huo. Paras cantik juga percuma saja. Tuan Huo sama sekali tidak menyukainya. Ku dengar, Tuan Huo memungut seorang wanita miskin di lembah King Yun untuk dijadikan Nyonya Muda Huo. Nona Bai, sungguh suatu kehormatan, bisa datang ke pesta ulang tahun ini. Nona Bai, Anda sudah datang. Pesta ulang tahun Nyonya besar Huo tentu saja aku harus menghadirinya. Bukan hanya itu, aku juga ingin memberitahukan sebuah rahasia kepada Nyonya besar Huo. Rahasia apa itu? Aku akan memberitahunya bahwa istri cucunya yaitu Kiao Menghan adalah wanita pembawa sial yang sebenarnya.
Ini bagaimana mungkin bisa terjadi? Nona Bai, bagaimana Anda bisa tahu? Nona Bai, jangan bicara sembarangan. Kudengar Kiao Menghan itu orang yang baik dan jujur. Sebelumnya dia harus banting tulang melakukan 3 pekerjaan dalam sehari. Demi membiayai pengobatan ibunya yang koma. Ini semua sudah pernah disiarkan di berita. Apa aku terlihat sedang asal bicara? Tentu saja ada yang bisa membuktikannya untukku. Mana orangnya? Nona Bai, silakan. Tolong perkenalkan kepada mereka. Kakak perempuanmu Qin Menghan. Bahwa dulu dia itu orang gila. Hah? Nona ini rupanya adalah adik dari Kiao Menghan. Benar, aku bukan hanya adik dari Kiao Menghan. Pria di sebelahku ini adalah ayah kandung Kiao Menghan. Semuanya. Tuan-tuan dan nona-nona sekalian. Hari ini kami sekeluarga besar datang ke sini. Hanya ingin memberitahu kalian semua bahwa Kiao Menghan itu sangat tidak pantas. Sama sekali tidak layak menjadi nyonya muda Huo. Nona Kiao, bisakah Anda ceritakan lebih detail? Kalian pasti belum tahu kan? Masa lalu Kiao Menghan itu benar-benar sangat memalukan. Perutnya itu ya, pernah dihamili lebih dari 1 kali. Waktu itu dia putus sekolah. Demi uang dia sudah tidur dengan setidaknya 10 laki-laki. Mulai dari mahasiswa desa sampai bos-bos pengusaha. Kehidupan pribadinya yang bebas sudah terkenal di mana-mana. Lagi pula, dia terus-menerus meminta uang kepada ayahku dengan alasan hubungan darah. Padahal dulu pengadilan sama sekali tidak memberikan hak asuhnya pada ayahku. Ini benar-benar sebuah pemerasan. Ternyata Kiao Menghan orang yang seperti itu. Apa Tuan Huo tidak tahu soal ini? Kiao Menghan itu orang yang sangat licik. Jangankan kalian semua yang ada di sini, bahkan kami keluarganya yang tinggal bersamanya setiap hari, habis-habisan ditipu olehnya. Ya, putriku sendiri aku yang paling tahu. Dia paling pintar pura-pura menyedihkan. Untuk mencari simpati orang, begitulah cara dia menipuku selama belasan tahun. Benar sekali anak perempuan ini ya. Dari kecil cuma bisa numpang makan dan minum di rumah kami. Mulutnya juga penuh dengan kebohongan. Entah sudah berapa banyak uang keluarga kami yang dia tipu. Semuanya, kalian sama sekali tidak bisa membayangkan betapa liciknya taktik Kiao Menghan. Seperti dulu saat dia mengantar makanan. Di luarnya saja terlihat mengantar makanan. Padahal aslinya dia pergi menjual diri. Dia itu ibarat layanan pesan antar khusus untuk orang-orang kaya. Tidak disangka Kiao Menghan ternyata orang yang seperti itu. Ini sungguh menjijikkan. Pantas saja, pantas saja. Kiao Menghan ini bisa mempermainkan Tuan Huo sesuka hatinya. Ternyata dia sudah sangat berpengalaman. Kamu belum juga muncul. Reputasimu sudah hancur duluan. Aku ingin lihat nanti siapa yang mau membantumu. Astaga, hei. Sungguh tidak pantas. Kalau bukan karena hujan reda dan harus ke bandara menemui nyonya besar, aku mana sudi membawamu masuk. Pegang ini. Apa? Sebagai menantu perempuan, aku ibu mertuamu menyuruhmu membawakan tas saja kamu tidak mau. Yang Mi ternyata juga datang. Padahal wajahnya terlihat begitu polos dan suci. Tapi aslinya dia itu wanita murahan. Hati-hati, barang di dalam tas itu hanyalah 55 yang bernilai 25. Nyonya Zhang bahkan sampai membawanya sendiri ke Kabupaten Shouning. Benar. Menurutku dia pasti juga sudah ditipu oleh wanita rendahan ini. Kemari. Kiao Menghan, berhenti kamu. Tuan muda Zhang, apa yang ingin Anda lakukan? Apa yang ingin aku lakukan ya? Kamu sudah membodohi dan mempermainkan Tuan Huo kami, dan kamu masih berani bertanya apa yang ingin aku lakukan. Apa kamu sadar dengan apa yang kamu bicarakan? Aku bilang kamu ini wanita jalang. Siapa yang memberimu muka untuk berani datang ke pesta ulang tahun jenderal tua ini? Kamu. Kamu adalah istriku, istri seorang Huo Tingyu, nyonya muda dari keluarga Huo. Saat kamu berada di luar, kamu membawa nama baik dan martabat keluarga Huo. Jadi di pesta ulang tahun nanti tidak peduli siapapun yang berani merendahkanmu. Kamu harus melawan dan membalasnya tanpa ragu sedikit pun. Apa kamu ingat itu? Mayor Zhang, aku peringatkan agar Anda menjaga ucapan Anda. Aku adalah nyonya muda keluarga Huo yang sah. Untuk menghadiri pesta ulang tahun jenderal tua ini, memangnya kenapa aku tidak boleh datang? Berani-beraninya kamu bersandiwara di hadapanku. Nona Bai, cepat kemari dan lihatlah. Wanita rendahan ini, beraninya dia berteriak-teriak di depanku.
Orang sepertimu yang tidak tahu malu dan suka bergonta-ganti pria. Mengaku-ngaku sebagai nyonya muda keluarga Huo. Tidur sana-sini apa-apaan? Kau keluyuran sembarangan. Kau bicarakan siapa Siapa lagi yang kubicarakan? Tentu saja menantu perempuan Anda, Qin Muhan. Tapi ini bukan kata-katamu. Aku yang mengatakannya, Qiangxi. Dan juga istrimu. Dan juga aku, kenapa kalian ada di sini? Aku yang menyuruh mereka datang. Awalnya aku ingin mereka datang untuk menambah wawasan. Supaya nanti tidak mempermalukan keluarga Huo saat di luar. Tapi aku tidak menyangka, sepertinya mereka tahu rahasia yang sangat besar. Kakak. Aku benar-benar tidak tahan melihatmu menipu keluarga Huo, makanya aku berani angkat bicara. Rahasia tidak akan bisa terus disembunyikan. Perbuatan busukmu itu cepat atau lambat pasti akan terbongkar. Sebaiknya kau segera jujur saja pada keluarga Huo. Cao Na, jelaskan maksud perkataanmu itu. Memangnya apa yang sudah kulakukan? Fitnah murahan apalagi yang kalian tuduhkan padaku? Kakak, kenapa kau galak sekali sih? Aku kan cuma membicarakan masa lalumu. Masa lalu apa? Jangan bilang kau sudah lupa, Kak. Dulu kau memberiku 10.000 yuan. Untuk tutup mulut soal kau yang sudah 7 kali melakukan aborsi. Apa aborsi 7 kali menjijikkan sekali? Perempuan murahan seperti dia, dikasih gratis saja aku tidak sudi. Berani-beraninya menipu Tuan Huo kami. Kalau Tuan Huo sampai tahu dia pasti akan mengulitinya hidup-hidup. Aku memang pernah berjanji saat itu. Tapi sekarang melihatmu membodohi tuan muda Gu. Sampai dia memperlakukanmu seperti ratu kesayangannya. Hati nuraniku sungguh merasa bersalah. Makanya aku memberanikan diri bicara. Kiao Na, kau bicara omong kosong. Aku sama sekali tidak punya pacar. Apalagi melakukan aborsi. Berhenti memfitnahku di sini. Aku tidak bicara omong kosong ya. Tadi waktu aku di jalan menuju taman, aku malah ketemu sama mantan pacarmu lo. Siapa ya namanya tadi? Oh iya, namanya Zhao Lei. Katanya dia teman semamu dan dia bapakmu. Sepertinya kamu benar-benar sudah lupa, padahal dia masih terus kepikiran sama kamu loh. Dia sampai tanya sana-sini ke belasan orang. Waktu tahu kamu mau datang ke pesta ulang tahun, dia langsung ikut ke sini. Kalau kamu sampai melupakan dia, dia pasti bakalan kecewa loh. Zhao Lei memang benar teman semaku. Tapi semenjak aku berhenti sekolah, kami sudah tidak pernah berhubungan lagi. Kak, itu kan cuma alasanmu saja. Sebenarnya kamu pernah gugurin kandungan 7 kali demi Zhao Lei atau tidak sih? Orangnya sekarang ada di depan pintu. Suruh saja masuk lalu tanyakan. Sudah, jangan banyak bicara, suruh Zhao Lei masuk. Aku dan Zhao Lei sebenarnya memang berpacaran. Kamu harus percaya padaku ya. Kalau memang tidak ada hubungan lagi, lalu kenapa kamu menendangnya? Kamu ini pasti merasa bersalah kan? Sudah melakukan hal semenjijikan itu, wajar saja kan kalau kamu panik? Nyonya Zhang, panggil saja Zhao Lei itu masuk sekarang. Bongkar saja sifat aslinya. Pelayan suruh Zhao Lei masuk. Meng Han, akhirnya kamu ketemu juga. Ayo pergi ikut aku. Meng Han, kamu yang sekarang sudah bukan lagi Meng Han yang dulu. Abis 3.400 lo. Aku akan ajak kamu keriting rambut juga. Haha, ternyata kamulah orangnya. Aku sama sekali tidak kenal dekat denganmu. Tutup mulutmu. Pacar simpananmu sudah datang mencari sampai ke sini. Kamu masih mau pura-pura apa lagi di sini? Sia-sia saja, putraku sangat baik padamu. Ternyata kamu wanita seperti ini. Nyonya Zhang, kan sudah kubilang, aku sama sekali tidak dekat dengannya. Kenapa kau masih saja bersikap begini, memukulku tanpa alasan yang jelas? Kau bahkan tidak memberiku kesempatan untuk menjelaskan. Kakak, apalagi yang perlu dijelaskan? Seperti kata pepatah, harta mudah dicari namun cinta sejati sangatlah langka. Sungguh keajaiban Zhao Lei begitu tergila-gila padamu. Kakak, kau itu hanyalah wanita biasa. Jadi janganlah bermimpi terlalu tinggi. Tahu dirilah sedikit. Meng Han, sudah kubilang sejak awal. Kau dan keluarga Huo memang tidak sepadan. Lebih baik kau hidup bersama Zhao Lei saja. Coba kau lihat pemuda itu. Dia sangat cocok untukmu.
Benar sekali. Sudah kubilangkan, mereka berdua itu memang pasangan yang sangat serasi. Kau sudah sangat mempermalukan nama keluarga Huo kita. Benar Nyonya Zhang, tolong dengarkan penjelasanku. Mau menjelaskan apa lagi? Enyahlah kau dari sini, jangan mempermalukan dirimu di sini. Aku ingin lihat siapa yang berani. Aku ingin lihat siapa yang berani. Tuan Huo, akhirnya kau datang juga. Kebetulan sekali kau datang. Cepat ceraikan perempuan murahan tak tahu malu ini. Keluarga Huo tidak pantas menerima wanita seperti ini. Ibu apalagi yang sedang ibu ributkan di sini? Tuan Huo, kau sudah tertipu oleh kepalsuan Kiao Menghan. Dia itu benar-benar perempuan jalang seutuhnya. Bai Ruyan. Jika kau berani bicara sembarangan lagi, akan kusuruh orang merobek mulutmu itu. Aku tidak bicara sembarangan, buktinya orang itu sedang duduk di sini. Sungguh tidak disangka. Suatu hari, ada tuan muda kaya yang sudi memungut wanita bekas mainan Zhao Lei. Haha. Tapi Menghan memang sangat cantik. Apa tuan muda kaya seperti kalian tahan melihat ini? Bajingan. Kau tahu sedang bicara dengan siapa? Apanya yang tuan muda kaya? Abang baru bicara sedikit kau sudah emosi. Aku kan tidak bicara sembarangan. Malam pertama Menghan mana mungkin aku tidak tahu. Kejadiannya di penginapan kecil di Jalan Qianqin. Tutup mulutmu. Kenapa aku harus tutup mulut? Ini masih ada buktinya. Sini sini sini. Kalian semua lihatlah. Tolong aku. Disimpan pakai alas handuk. Bagaimana, apa kau sudah mau mengaku? Memangnya ini ada masalah apa? Ini kan dirimu. Kau bergaul dengan orang macam apa? Benda menjijikkan begini sampai disimpan. Benar-benar menjijikkan, Cih. Bisa-bisanya bergaul dengan orang seperti ini. Kiao Menghan ini pasti juga bukan wanita baik-baik. Tuan Huo, sekarang kau sudah percaya kan? Ya, aku dan dia cuma teman sema. Hanya itu saja, kau harus percaya padaku. Tidak apa-apa. Tidak perlu berterima kasih. Anjing, kau harus hentikan omong kosongmu, Meng. Malam pertama Han sebenarnya diberikan kepada siapa? Aku jauh lebih tahu daripadamu. Tuan Huo, jangan buru-buru mengambil kesimpulan. Kakakku itu sangat pintar menipu orang lo. Benar, Tuan Huo. Dia bilang dia melakukannya pertama kali denganmu. Itu karena dia sudah operasi keperawanan. Aduh. Anda lihat saja di sini. Aku punya buktinya. Kalian semua sudah lihat kan? Kakakku itu punya banyak sekali trik kotor. Berani-beraninya dia pakai trik seperti ini pada Tuan Muda Huo. Benar-benar licik dan tak tahu malu. Aku tidak melakukannya, jelas-jelas kalian memfitnahku. Tingyu, kumohon percayalah padaku. Buktinya sudah sangat jelas ada di depan mata begini. Dan kau masih saja berani mengelak. Kau benar-benar meremehkan kakakmu ya. Sudahlah, berhentilah memberontak. Cepat berlutut dan minta maaf sekarang juga. Siapa tahu Tuan Huo mau berbaik hati melepaskanmu. Kau sudah mencoreng nama baik dan mempermalukan keluarga Huo. Sepertinya kekacauan ini akan sangat sulit diakhiri lo. Cepat minta maaf pada Tuan Huo, dan segeralah bercerai. Lebih baik kau akui saja lebih awal. Mumpung saat ini hanya ada Direktur Huo sendirian di sini. Tunggu sebentar ya, nanti saat pesta ulang tahunnya dimulai. Kalau kau masih menangis terseduh-seduh seperti ini, dan sampai membuat nyonya besar murka, nasibmu nanti akan jauh lebih mengenaskan daripada sekarang. Muhan, ayo cepat pulang bersamaku. Kumohon tolong percayalah padaku.
Ya ampun, laporan ini ternyata berasal dari Dr. Tang, yang diurusnya secara langsung. Zhang Na, apa maksudmu Dr. Tang? Apakah dia jenius medis yang bahkan belum berusia 30 tahun, namun sudah berhasil meraih 3 gelar doktor sekaligus itu? Benar itu dia demi membujuk murid dari Dr. Tang, agar bersedia mengeluarkan surat keterangan ini untukku. Aku sampai rela berdiri di depan pintu rumah sakit selama 3 hari 3 malam. Dr. Tang adalah pakar utama yang paling dihormati di dunia medis. Surat keterangan yang dia keluarkan tidak mungkin salah. Dan demi membuktikan keaslian dari laporan ini, aku secara khusus mengundang murid dari Dr. Tang, yaitu Dr. Suming, untuk datang kemari dan bersaksi. Halo Nona Bai. Tolong kau jelaskan pada kami, apakah laporan pemeriksaan yang ada di tangan Nyonya Zhang itu memang benar dikeluarkan oleh rumah sakitmu? Iya benar, aku bisa bersaksi. Nona ini pada bulan 12 tahun lalu, datang ke rumah sakit kami untuk menjalani operasi perbaikan. Aku tidak pernah melakukannya, kalian semua sedang memfitnahku. Pada saat itu seharusnya aku sendiri yang memimpin operasinya. Akan tetapi, karena kondisi fisik Nona ini sangatlah parah, akhirnya guruku yang terpaksa harus turun tangan. Makanya aku ingat dengan sangat jelas. Sekarang kalian semua seharusnya sudah percayakan. Heh, beraninya kau menipu putraku seperti ini. Pengawal seret wanita jalang ini keluar. Pengawal pukuli wanita jalang ini dengan tongkat dan usir dia dari sini. Coba saja kalau ada dari kalian yang berani menyentuhnya. Xiao Yu. Saksi mata dan bukti-buktinya sudah lengkap. Kenapa kau masih saja keras kepala? Kau bilang operasi ini ditangani langsung oleh Dr. Tang. Benar, tepat sekali, operasinya dilakukan pada tanggal 9 Desember tahun lalu jam 3 sore. Dan berlangsung hingga jam 8 malam. Benar-benar memakan waktu selama 5 jam penuh. Dia bahkan mengingat waktunya dengan sangat jelas. Ini pasti benar. Tuan Besar, berhentilah membohongi diri sendiri. Tian Yu, aku benar-benar tidak pernah melakukan operasi pemulihan apapun. Tenanglah. Terima kasih. Kau bilang gurumu adalah Tang Wei. Benar Dr. Tang. Kebetulan sekali beberapa hari yang lalu, aku mengundang Dr. Tang untuk mengoperasi Ibu Meng Han. Beliau dengar hari ini adalah perayaan ulang tahun Nyonya Besar jadi. Guru juga datang. Dr. Tang, silakan masuk. Tuan Huo. Sedang apa kau di sini? Apa kau menggunakan namaku lagi untuk menipu orang-orang di luar sana? Ini apa yang sebenarnya terjadi di sini? Kedengarannya Dr. Zhu ini bukan orang baik. Dr. Tang, di sini ada laporan operasi. Coba Anda lihat, apa ini benar-benar Anda yang menandatanganinya? Bulan Desember tahun lalu, Zhu Ming masih belum dipecat. Rumah sakit memang melakukan sebuah operasi intim. Kemampuan medis Zhu Ming kurang mumpuni, jadi dia memintaku untuk menanganinya. Lihat kan? Sudah kubilang operasi ini pasti benar. Tuan Guo, sekarang Anda sudah percayakan. Dokter belum selesai bicara. Kenapa kau terburu-buru sekali? Berani-beraninya kau menyela lagi. Keluar sana dari sini. Nyonya, coba Anda lihat. Apakah pasien waktu itu adalah gadis ini? Walaupun aku tidak ingat persis wajah gadis ini, tapi aku yakin 100% bukan dia. Hei kau kakek tua bangka. Kau sendiri bilang tidak ingat jelas. Sekarang berani menjamin 100% kalau itu bukan dia. Aku tahu sekarang. Kau pasti menerima uang ayahku untuk dijadikan bukti. Apa kau meragukan karakterku? Dr. Tang sangat terkenal di dunia medis karena integritasnya. Mana mungkin dia bisa disuap? Benar sekali. Aku juga percaya pada karakter Dr. Tang. Kau pandai sekali bicara. Walaupun aku tidak ingat wajah gadis itu, tapi rumah sakit punya arsip videonya. Aku bisa menyuruh orang mengirimkannya ke sini. Kalian semua akan mengerti begitu melihatnya. Tolong kirimkan video tanggal 9 Desember tahun lalu, tentang pasien yang melakukan operasi intim di rumah sakit. Apa maksudmu sudah dihapus? Katakan padaku, apa ini semua ulahmu? Tanpa adanya bukti video, kau cuma kakek tua yang tidak tahu malu. Benar juga, walaupun Dr. Tang tidak mungkin bersaksi palsu. Tapi bagaimanapun juga usianya sudah tua. Dr. Tang, masih ada salinan video hari itu. Cepat kirimkan padaku. Siapa yang menyuruh kalian memfitnah istriku, Nyonya muda keluarga Huo? Tuan Huo, tolong dengarkan penjelasanku. Tuan Huo, tolong dengarkan penjelasanku, cepat katakan.
Tuan Muda Zhang yang memberiku 3 juta untuk memalsukan surat keterangan operasi dan memfitnah Nona Kuan. Lalu bagaimana denganmu, Tuan Huo? 3 hari yang lalu Tuan Muda Zhang memberiku 1 juta untuk memfitnah Nona Kuan di lokasi kejadian. Bagus. Aku punya catatan transfer yang dia berikan padaku. Aku juga punya bukti transfernya. Orang yang mentransfer uang itu memang Zhang Xiu. Aku difitnah, aku sungguh difitnah. Kenapa kau melakukan hal-hal brengsek seperti ini? Siapa yang mengajarimu? Cepat katakan. Bibi. Aku melakukan ini karena melihatmu benar-benar tidak menyukai Kiao Menghan itu. Wajahmu selalu murung setiap hari. Aku hanya ingin meringankan beban pikiranmu. Siapa yang menyuruhmu meringankan bebanku? Pergi dari sini. Sialan, kali ini kau berhasil lolos lagi. Asal kau tahu, adik perempuanmu itu terlalu jelek. Baiklah, kesalahpahaman sudah diluruskan, kau seharusnya. Apa yang sedang kalian ributkan? Dari gerbang depan saja sudah terdengar kalian bertengkar. Ibu, ini hanya masalah kecil dan sudah diselesaikan. Masalah kecil tapi bisa ribut sekeras itu. Benar begitu, Menghan. Menghan, kenapa kau menangis? Apa ada yang menindasmu? Katakan pada nenek. Nenek yang akan membelamu. Jangan takut. Katakan pada nenek, siapa sebenarnya yang menindasmu? Ada masalah apa, katakan saja. Aku dan nenek akan selalu mendukungmu. Nenek, Masalahnya sudah diselesaikan. Aku juga tidak ingin memperpanjangnya lagi. Kau ini sungguh anak yang terlalu baik. Ibu, hari ini adalah pesta ulang tahun ibu. Aku secara khusus menyiapkan hidangan yang paling ibu sukai, yaitu ikan. Oh, Benarkah? ibu, ini adalah barang dari toko perhiasan Giok Wangdu, yaitu Giok Ruyi yang kubeli untuk ibu. Harganya sampai 2 miliar loh. Konon katanya Giok Ruyi ini berasal dari 1000 tahun yang lalu. Merupakan barang kesayangan Kaisar wanita Zhaoyang semasa hidupnya. Beliau sering memainkannya. Benda ini bisa mengusir penyakit dan menangkal roh jahat. Memelihara energi spiritual. Sangat disukai oleh para sesepuh Lo. Nyonya Zhang, punyamu ini adalah pusaka utama dari toko Giok Wangzu, Giok Ruyi Millennium. Nyonya Zhang benar-benar luar biasa dan sangat murah hati. Nyonya Zhang, pria tua ini juga seorang pecinta batu giok. Kepulangan saya kali ini sebenarnya ingin membeli giok Ruyi tersebut. Tidak disangka sudah didahului oleh Nyonya Zhang. Saya terlambat 1 langkah. Tunggu dulu. Nyonya, kenapa menurutku giok Ruyi milikmu ini sepertinya palsu ya? Ruyi. Meskipun soal pernikahan ini aku tidak bisa membantumu. Tetapi kamu juga tidak boleh memfitnahku soal wujud baktiku kepada Nyonya Besar. Bagaimana mungkin aku memberikan giok palsu kepada Nyonya Besar? Nyonya, aku tentu saja percaya Anda tidak akan memberikan giok palsu. Tapi siapa tahu ada orang yang ingin mencelakai Anda. Sini, coba kalian lihat giok kuno ini. Tidak ada kotoran sama sekali di dalamnya. Bukankah lebih bagus kalau tidak ada kotorannya? Memang benar, semakin sedikit kotoran pada batu giok, semakin bening maka nilainya semakin tinggi. Tetapi batu giok yang terbentuk secara alami, bagaimana mungkin tidak ada kotoran sama sekali? Kecuali ini adalah barang kerajinan buatan manusia. Sebenarnya ada apa dengan giok ini? Nyonya Besar Chow, saya difitnah. Saya menghabiskan 2 miliar untuk membelinya di toko Giok Wogu. Bagaimana mungkin ini palsu? Apakah kamu tidak salah lihat? Nyonya Zhang, keluarga baik kami merintis bisnis di bidang batu giok. Kerajinan kasar semacam ini tentu saja tidak mungkin aku salah lihat. Silakan kamu pegang. Toko Giok Wangdu adalah toko giok terbesar di ibu kota. Tidak mungkin menjual barang palsu. Reputasi toko Giok Wangdu diakui di seluruh penjuru negara Xia. Menurutku masalahnya bukan pada pihak Wangdu. Nyonya Zhang, setelah Anda membeli giok Ruyi ini, apakah pernah berpindah ke tangan orang lain? Aku baru saja keluar dari toko giok. Kamu terus menarikku. Oh ya. Hanya kamu, Kiao Menghan, yang pernah menyentuh tasku. Ayo mengaku saja, apa kamu yang menukar giok Ruyi milikku?
Aku tidak melakukannya, aku hanya membantumu membawakan tas. Kita geledah saja, nanti juga ketahuan. Astaga, semuanya coba lihat. Kotak ini. Bentuknya sama persis. Ternyata ini Gyokrui yang asli. Kiao Menghan benar-benar menukar. Hadiah ulang tahun dari Nyonya Huo untuk nenek besar. Aku tidak melakukannya, aku dan Nyonya adalah keluarga. Mana mungkin aku menukar hadiah ulang tahun Nyonya untuk nenek. Tentu saja karena kamu serakah melihat barang berharga. Nilainya 2 miliar. Bagi orang yang bekerja mati-matian. Sebagai kurir makanan yang hanya berpenghasilan 5 atau 6 ribu sebulan. Ini adalah hal yang bahkan tidak berani kamu impikan. Kalau saja tadi aku tidak langsung menyadari bahwa Gyokrui di tangan Nyonya Zhang adalah palsu. Saat nenek besar pulang dan menyadari itu palsu, dia hanya akan curiga Nyonya Zhang yang memberikan barang palsu. Tidak akan ada yang mencurigaimu. Dan kamu bisa dengan mudah meraup 2 miliar, aku tidak melakukannya. Bagus ya. Kamu berani menjebakku, ibu mertuamu sendiri. Wanita dengan kelakuan seburuk ini, keluarga Huo tidak bisa menerimanya. Nenek harus percaya padaku. Aku benar-benar tidak menukar Gyokrui itu. Aku bahkan sama sekali tidak tahu bagaimana kotak ini bisa ada di dalam tasku. Nenek tahu. Nenek percaya padamu. Nenek besar jangan mau ditipu oleh gadis sialan ini. Siapa yang bicara aku? Siapa kamu? Aku ini ayah gadis sialan ini. Aku ayah kandungnya. Aku bisa bersaksi. Kiao Menghan sejak kecil memang pencuri yang panjang tangan. Kiao Bazi, tutup mulutmu. Tuan Huo, meskipun hari ini kau memukulku sampai mati, aku tetap akan mengatakan kebenarannya, karena aku tidak rela melihat Nyonya besar ditipu oleh gadis sialan ini. Nyonya besar, Anda tidak tahu saja. Gadis sialan ini. Sejak kecil dia suka mencuri uang receh orang lain. Saat sudah besar pun, dia pergi mencuri di minimarket. Sudah berapa kali dia dikejar sampai ke rumah oleh pemilik toko. Wajah tuaku ini benar-benar sudah menanggung malu. Omong kosong, aku tidak melakukannya. Aku tidak pernah mencuri barang apapun. Kalau aku berbohong, aku bersedia mati mengenaskan. Ibu. Dia itu ayah kandung Kiao Menghan. Dia juga berani bersumpah berdarah. Dia pasti mengatakan yang sebenarnya. Ibu tidak boleh lagi melindungi Kiao Menghan. Nenek harus percaya padaku. Aku benar-benar tidak pernah mencuri barang. Lagi pula sebelumnya, aku bahkan tidak pernah melihat bentuk batu Gyokrui itu seperti apa. Mana mungkin aku bisa menyuruh orang memalsukannya lebih dulu. Ada tidaknya pemalsuan itu. Telepon saja dan tanyakan pada orang di pasar batu Gyok. Pasti kita akan langsung tahu. Sungguh tidak berguna. Tuan Huo, Anda percaya kalau Kiao Menghan yang mencuri batu Gyokrui itu kan? Hahaha, sudah kubilang kan. Batu giok yang kubeli mana mungkin palsu. Ternyata malah dicuri oleh gadis murahan sepertimu. Ibu Kiao Menghan sama sekali tidak boleh tinggal di keluarga Huo lagi. Ibu harus segera. Ada apa denganmu? Dia itu memang pembawa sial terbesar bagi keluarga Huo. Nyonya besar Kiao Menghan yang sudah mencuri batu Gyokrui milik Anda. Kenapa Nyonya malah memukulku dan bukan dia? Kau benar-benar tidak tahu kenapa aku memukulmu. Sekarang sudah mengerti belum? Tidak tahu. Sekarang sudah mengerti belum? Ada aku di sini. Anak baik, jangan takut. Hadirin sekalian, Kiao Menghan adalah cucu menantuku. Istri sah dari Huo Tingyu. Nyonya muda keluarga Huo. Sekarang ia dan akan selalu begitu. Siapapun yang berani memfitnahnya berarti mencari gara-gara denganku. Berencana untuk mencaplok grup Yao Tian. Buktinya sudah sangat jelas ada di depan mata. Anda tidak bisa terus-terusan membela Kiao Mohan seperti ini. Benar Nyonya besar Huo, tindakan Anda ini terlalu tidak adil bagi yang lain. Hei, apa sekarang kalian masih berani menuntut keadilan? Aku tidak terima. Kami tidak terima Nyonya besar. Anda tidak bisa bersikap seenaknya begini. Keluarga Huo kami memang selalu berbuat semaunya. Memangnya gayaku ini yang memegang kendali penuh atas segalanya tidak diketahui oleh seluruh penduduk kota Jiangcheng. Pengawal, bawa orang-orang yang berniat jahat memfitnah Nyonya muda keluarga Huo ini. Usir mereka semua dari sini. Tunggu sebentar. Sebelum kalian mengusir mereka, aku masih punya satu barang lagi untuk ditunjukkan kepada kalian semua. Sebelum kalian mengusir mereka,
Aku masih punya satu barang lagi untuk ditunjukkan kepada kalian semua. Bai Ruyan, apa kau benar-benar berpikir di sini tidak ada kamera pengawas? Ternyata, giok Rui di dalam tas nyonya muda sengaja ditaruh oleh Nona Bai. Astaga, Bai Ruyan berani-beraninya memfitnah nyonya muda. Mana mungkin? Padahal aku yakin sudah menutup pintunya rapat-rapat. Tuan Huo sudah tahu sejak awal kalau kalian akan berbuat ulah dan menjebak Tuan Muda. Makanya beliau sengaja memasang kamera pengawas baru di ruang perjamuan ini. Trik murahan kalian ini berani-beraninya dipamerkan di hadapan Tuan Huo. Ternyata Bai Ziye adalah orang yang licik seperti ini. Sungguh benar-benar tidak bisa menilai orang dari penampilannya. Sayang sekali lulusan luar negeri ternyata pikirannya sebusuk itu. Tunggu sebentar lagi, urusan Yuwuye itu hasil persekongkolan Bai Ruyan dengan Nyonya Zhang. Nyonya Zhang mungkin tidak akan ada lagi yang mau menyelamatkannya. Bai Ruyan, kau sudah berulang kali menghina keluarga Huo. Nyonya muda saya mewakili grup Yao Ting. Membatalkan semua kerja sama dengan keluarga Bai. Bukan cuma itu, aku juga akan memutus semua urusan bisnis keluarga Bai. Astaga, keluarga Bai yang terpandang hancur begitu saja. Bai Ruyan pasti akan dihajar habis-habisan oleh keluarganya saat pulang nanti, rasakan itu. Siapa suruh hatinya begitu licik dan jahat? Bahkan nyonya muda keluarga Huo berani dia fitnah. Padahal terakhir kali sudah dilepaskan, baru juga lewat berapa lama, sudah berani datang lagi untuk menindasku. Melihat kelakuan kalian ini benar-benar. Sekretaris Niu, cepat urus ini, panggil penjaga. Tahu begini aku tidak akan ikut campur urusan sialan ini. Bukannya kau punya kartu truf? Tunggu dulu, kalian jangan berani menyentuhku. Mana aku tahu kalau jadinya bakal begini. Menyesal pun sudah terlambat. Kau pikir kau ini siapa? Kau pikir kau ini istri Tuan Muda Huo? Bukan, meski aku bukan wanita Tuan Huo, tapi aku sedang mengandung anak Tuan Huo. Kau mengandung anakku? Kenapa aku sendiri tidak tahu? Tanggal 10 bulan lalu jam 9 malam, kau pergi ke Hotel Jin Yu kan? Aku memang ke sana. Lalu kenapa? Nah, itu dia cocok. Ya ampun, astaga. Kau ternyata benar-benar mengandung anak Presdir Huo. Kenapa tidak bilang dari tadi? Ibu aku kan cuma ingin membicarakannya secara diam-diam. Aduh putri kesayanganku. Kabar sepenting ini untuk apa kau sembunyikan segala? Harusnya sejak awal kau beritahu kami. Ayah, ibu, di sini banyak orang. Ayo kita masuk sedikit ke dalam. Kalau tersebar ini akan berdampak buruk bagi reputasi Tuan Huo. Tuan Huo, meskipun aku tahu ini tidak pantas, tetapi anak ini tidak bersalah. Apa kau tega membiarkan anak ini lahir dan dipanggil anak haram tanpa ayah? Keturunan keluarga Huo tidak pernah ada yang ditelantarkan di luar. Walaupun saat dikandung statusnya tidak sah, tetapi saat lahir dia harus berada di dalam keluarga Huo. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh para leluhur keluarga Huo. Benarkan ibu? Aku tidak salah bicarakan. Dulu ibu juga masuk ke keluarga ini dengan mengandalkan aturan tersebut. Ke dalam keluarga besar Huo kita, tentu saja ibu mengingatnya lebih jelas daripadaku. Yang kita bicarakan sekarang adalah anak Tingyu. Kiaona sekarang sedang hamil. Menurut aturan Tingyu harus menikahi Kiaona. Tetapi bagaimana dengan Meng Han? Apa itu anakmu? Bukan. Aku tidak mungkin berhubungan dengan wanita seperti dia. Tuan Huo, meskipun CCTV hotel malam itu rusak, aku tidak bisa membuktikan kapan kau meninggalkan hotel. Tapi anak yang kukandung ini benar-benar anakmu. Kau tidak boleh lepas tangan begitu saja. Nana kau itu sedang hamil sekarang. Berhati-hatilah sedikit. Lagi pula Tuan Huo tidak akan mengakuinya. Kalau anak ini lahir dia hanya akan dihina sebagai anak haram. Dan menderita seumur hidup ibu. Lebih baik sekarang ibu bantu aku melenyapkan anak ini saja. Lagi pula aku memang tidak pantas untuk Tuan Huo. Lebih baik biarkan anak haram ini mati secepatnya. Xiaona, aktingmu itu bahkan lebih buruk daripada Bayu. Bukankah kau mau menggugurkan kandunganmu sendiri? Ayo lakukanlah.
Apa perlu aku carikan orang untuk membantumu? Hentikan dulu, jangan gugurkan. Coba pikirkan baik-baik, bagaimana kalau anak ini benar-benar anak Tingyu? Aku percaya Tingyu tidak akan melakukan hal sekonyol itu. Hei, aku juga percaya padamu. Nana sekarang sedang mengandung anak Tuan Besar Huo. Kau ini pikir kau siapa? Tahu dirilah dan cepat cerai dengan Tuan Huo. Iya benar. Kamu terus saja menguasai posisi Nyonya Muda grup Huo, dan tidak mau melepaskannya. Bukankah kamu membuat Nyonya Besar dan Tuan Muda jadi serba salah? Jangan bicara begitu. Aku tidak pernah muluk-muluk ingin menjadi Nyonya Muda keluarga Huo. Asalkan anak yang kulahirkan nanti bisa dibesarkan di keluarga Huo itu sudah cukup. Apa maksudmu dibesarkan di keluarga Huo? Asalkan anak itu memang darah dagingnya. Kita harus menikahkan ibu anak itu ke dalam keluarga Huo. Kalau kalian benar-benar tidak percaya, suruh saja mereka tes DNA. Apa kamu bersedia melakukan tes DNA dengan Tingyu? Anak yang ada di dalam kandunganku ini memang anaknya Tingyu. Kenapa aku harus takut? Mau dites berapa kali pun tidak masalah. Dia bicara dengan sangat percaya diri. Jangan-jangan anak itu benar-benar anak Tuan Huo. Bisa jadi mungkin saja Huo Lingxiao menyesal dan tidak mau mengakuinya. Bukankah kelakuan semua pria memang begitu? Tuan Huo, apa Anda berani melakukan tes DNA denganku? Kenapa aku harus tidak berani? Lagi pula anak itu bukan anakku. Sekretaris Ning pergi siapkan tes DNA-nya. Baik Tuan. Hahaha. Nana kita sebentar lagi akan naik derajat. Hahaha. Besan Nyonya Besar. Untuk perayaan ulang tahun saja Anda memberikan giok kuno seharga 2 miliar. Yang Nana sedang mengandung cucu kesayangan. Hahaha, dan akan masuk ke keluarga Huo. Apakah Anda akan memberikannya sesuatu seharga 10 miliar? Tentu saja tidak masalah. Nyonya Besar, ku dengar saham Anda adalah yang paling besar di grup Yao Ming. Kalau begitu bukankah sebaiknya Anda memberikan sedikit saham untuk cucu kesayangan Anda? Di mana Zhou Zun? Kamu ini, gadis sialan, menyingkir sana. Kamu pasti sangat menderita. Tunggu sampai hasil tes DNA-nya keluar. Aku akan segera membereskan para badut konyol ini. Baiklah. Tuan muda Nana kami sekarang adalah wanita yang sangat berharga. Yang seharusnya kamu kasihani itu dia. Perutku sakit sekali. Ayo cepat bawa ke rumah sakit. Kamu ngapain masih berdiri saja di situ? Cepat bawa Dandan ke rumah sakit sekarang. Kalau kamu tidak peduli, biar aku saja. Iya, dia ini kan menantu kita berdua. Kalau sampai terjadi apa-apa dengan bayi dalam kandunganku ini, kamu pasti akan sangat menyesal. Dokter, bayi dalam kandunganku ini sungguh anakmu. Kenapa kamu tidak mau percaya padaku? Paman, ketiga kita ini sama sekali tidak ada kemajuan ya. Bagaimana kalau kita ikut melihatnya juga? Lagi pula ini kan juga menyangkut nyawa. Mari kita bantu semampu kita saja. Kamu ini memang anak yang terlalu baik hati. Rasanya ada sesuatu yang sedikit mencurigakan. Kamu yang telah menghancurkanku, mencelakaiku ya Tuhan, kubunuh kau brengsek. Hei Nana. Kamu tidak apa-apa kan, Hah? Cepat panggil ambulans sekarang. Kamu tenang saja. Kami baik-baik saja. Sungguh keterlaluan kau ini. Di saat krisis kamu malah mendorongku untuk menjadi tameng. Aku melakukan semua ini hanya demi anakku sendiri. Astaga, Bai Ruyan itu memang dari awal ingin membunuhmu. Kita menghalanginya, tidak salah kan? Tutup mulutmu, kalau tidak bisa bicara lebih baik diam saja. Ibu Besan. Sembarangan sekali kamu memanggilku begitu. Dasar jalang wanita tidak punya hati.
Keluarga kami tidak akan pernah menerimamu. Anggap saja ini ganjaran yang setimpal untukmu. Baiklah kalau begitu maumu. Menikahimu kan kamu sudah pernah bilang. Aku sungguh tidak sengaja. Tolong maafkan aku ya. Baiklah mari kita coba sekali lagi. Kamu hidup di musim gugur. Ratusan jam lamanya. Barusan kamu memanggilku apa? Kau memanggilku apa? 6 bulan yang lalu di ayunan tepi sungai. Hei kakak bangunlah. Waktu itu aku bilang ingin membawamu ke tempat yang menyenangkan. Kakak Tianyi mengajakmu ke tempat yang asyik. Tapi tiba-tiba kau mengalami kecelakaan. Kakak Tingyu juga sudah ingat sekarang. 8 tahun. Genap 8 tahun. Dialah gadis yang menolongmu 8 tahun lalu. Ternyata dia. Selama ini memang dia. Ini benar-benar kebetulan yang membawa berkah. Sungguh jodoh pemberian langit. Hentikan semuanya diam. Kenapa kalian membiarkan wanita hamil terluka separah ini? Maksudmu cucu menantuku sedang hamil. Bayi kembar usianya sudah hampir 2 bulan. Ya ampun ya ampun. Bayi di dalam perutnya itu belum tentu darah daging Tuan Huo. Usir para bajingan ini keluar sekarang juga. Tuan Huo kau tidak boleh mengabaikanku. Aku dan kakakku hamil di saat yang bersamaan. Kenapa aku harus melakukan tes DNA sedangkan dia tidak perlu? Hasil tes DNA sudah tiba. Ya Tuhan. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin tidak ada hubungan darah sama sekali? Tidak mungkin yang kukandung ini pasti anak Tuan Huo. Ada hubungan darah. Di tengah jalan tadi, ada hubungan darah. Hehehe, ternyata benar. Tuan Huo hahaha. Di sini sudah tertulis dengan sangat jelas. Haha anakmu dan Nana. Ada hubungan darah sebesar 99,99%. Sudah kubilang kan. Jangan coba-coba memfitnahku. Kita berdua Xingyu, apa maksud semua ini? Buka mata anjingmu itu lebar-lebar. Dan lihatlah baik-baik. Sebenarnya anak siapa yang ada di dalam perutnya itu? Siapa sebenarnya Zhang Zigang ini? Bagaimana bisa dia dan Nana? Anak Nana itu ternyata ada hubungannya. Kamu siapa? Zhang Zigang. Zhang Zigang ini adalah paman Tingyu. Tahun ini umurnya sudah 60 tahun. Tidak disangka dia ternyata masih sanggup membuat orang hamil. Tidak mungkin. Yang benar saja, mana mungkin terjadi. Bagaimana bisa tua bangka sialan itu ada hubungan dengan Nana kita? Kan sudah ada berita yang melaporkannya. Kalian ini benar-benar menindas orang. Biar ku beritahu yang sebenarnya. Tanggal 10 bulan lalu Tuan Huo memang pergi.